Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina as-salata waz-zakata was-siyama wal hajja bil ihram. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, baiklah mari sama-sama kita baca kajian kitab kita yang terkait dengan cabang iman yang ke-39, yaitu wasyu'batu tasi'atu wa thalathun al-ihtirazu anil malil harami karriba wa nahwihi, yaitu memelihara diri dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karriba seperti uang riba, wa nahwihi dan yang semisalnya. Jadi persoalan riba ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wayajibu ayatlubal kasbal halala, maka wajib bagi seorang muslim itu untuk mencari pekerjaan yang halal, kaziraatin wa tijaratin wa sun'atin, seperti bertani, berdagang, dan bekerja di tempat yang lain, atau wa sun'atin, bertukang, menjadi tukang. Qala ba'dul arifin, dan berkata sebagian orang yang arif billah, tarkul kasbi ala thalathati awjuhin, meninggalkan kerja itu ada 3 sebab. Imma kaslan wa imma taqwan wa imma khaupan minal ari wa himyatan. Adapun meninggalkan bekerja itu dengan sebab 3, ada kalanya malas, ada kalanya karena dia takwa kepada Allah, wa imma khaupan, dan ada kalanya takut dari hinaan, wahimyatan, dan dia pelihara dirinya. Paman tarokahu kaslan pala buddha minas su'ali, barang siapa yang tidak mau kerja karena dasarnya malas, maka pasti dia akan meminta-minta, akan menjadi peminta-minta. Wa man tarokahu taqwan pala buddha lahu minat tama' bima biaidin nasi wal aqli bidini wa dzalika haramun. Adapun orang yang meninggalkan kerja itu dasarnya karena takwa, maka dia mesti harus toma, harus dia berharap-harap bima biaidin nas, terhadap apa yang ada di tangan orang lain, wal akli, dan dia makan bidinihi, dengan menjual agamanya, wadzalika haram, dan itu yang diharam. Jadi kalau dasarnya tidak mau kerja karena malas, maka dia siap-siap untuk meminta-minta kepada orang. Kalau dia tidak mau kerja dasarnya karena takwa, maka orang itu selalu berharap terhadap apa yang ada pada orang, dan dia makan, mencari makan itu dengan menjual agamanya. Jadi agamanya itu diperjual untuk apa? Untuk mencari rezeki. Wa man tarakahu khaufan minal 'ari wa himyatan fala budda lahu minas sarqati atau minas surqati. Dan barang siapa yang meninggalkan usaha karena takut hina, dan dia pelihara dirinya agar tidak hina tapi tidak mau kerja, fala budda lahu minas sirqati, maka dia mesti mencuri. Qala ba'duhum, sebagian ulama berkata, man iktasaba liyasuna wajhahu anil mas'alah ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari wa salima min minanir rijali allati hiya athqalu minal jibal. Bagian ulama berkata, barang siapa yang mencari nafkah, dia bekerja liyasuna wajhahu untuk menjaga martabatnya dari masalah, anil masja yaumal qiyamah,
Orang yang bekerja mencari nafkah untuk dia pelihara martabatnya itu dari persoalan kesulitan dia dan keluarganya, maka orang itu nanti di hari kiamat dan ia mempunyai wajah, mempunyai raut muka kal qamari, seperti bulan purnama, wasalima mim minanir rijal, dan orang itu akan selamat dari pemberian orang allati hiya athqalu minal jibal, pemberian orang itu lebih berat daripada gunung-gunung. Artinya dia cari sendiri, dia usaha sendiri untuk menanggung dia dan keluarganya. Orang itu nanti akan datang di hari kiamat dengan usahanya itu, bukannya seperti bulan purnama, dan dia selamat dari pemberian orang al-hiya athqalu, yang mana pemberian itu lebih berat daripada gunung. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, wa qala badul ulama, sebagian ulama itu berkata, talabul kasbi lazimun ka talabil ilmi, mencari usaha, bekerja itu mesti wajib seperti mencari ilmu. Wa huwa arba'atu anwa'in, dan terbagi usaha itu ada 4. Yang pertama wa huwa kasbu aqallil kifayati li nafsihi wa iyalihi wa dinihi. Yang pertama, dia usaha paling dikit-dikitnya, dia usaha itu untuk dirinya dan keluarganya dan agamanya. Wa mustahabun, yang pertama fardun, tadi itu fardu, dia usaha itu untuk apa? Untuk menutupi kecukupan dirinya, keluarganya, dan agamanya. Wa mustahabun, yang kedua usaha sunnah, wa huwa kasbuz zaidi ala dzalika liwasiya bihi faqiran au yasilu bihi rahman wa huwa afdalu min naflil ibadah. Yang kedua dia usaha yang hukumnya sunnah, yaitu dia mencari usaha untuk melebihi atas dirinya agar dapat menolong orang fakir atau dapat menyambung silaturahim, dan ini lebih afdol daripada ibadah sunnah. Dia usaha untuk menolong orang fakir atau menyambung silaturahim. Nah, usaha yang begini lebih afdol daripada ibadah sunnah yang lainnya. Yang ketiga adalah usaha yang mubah, wa huwa kasbuz zaidi ala dzalika litana'umi wat tajammuli. Yang ketiga yaitu mubah, apa itu? Usahanya seseorang untuk mencari tambahan litana'umi, untuk mencari kenikmatan, wat tajammuli, dan untuk mencari kebaikan. Dia cari yang mubah padahal dia sudah cukup, dia cari lagi, tujuannya adalah untuk mencari tambahan. Tambahan ini bukan untuk menolong orang, tapi untuk dia nikmati dirinya dan untuk dia bertajamul, menghias dirinya. Wa haramun, dan yang keempat adalah usaha yang haram, huwa kasbun ma amkana litafakhuri, adalah usaha yang memungkinkan orang itu untuk berbuat angkuh, untuk membanggakan diri. Dia usaha yang usahanya itu dia mungkinkan untuk membanggakan dirinya. Kada naqalahu ba'duhum an tuhfatil muluk, ini yang dinukil dari sebagian ulama dari kitab Tuhfatul Muluk. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, usaha kita yang mana yang paling baik? Yaitu tadi yang kasbuz zaidi ala dzalika liwasiya bihi faqiran au yasila bihi rahman wa huwa afdalu. Yaitu usaha dengan tujuannya usaha itu bisa menolong orang fakir dan dapat menyambung silaturahim. Bukan tujuannya litafakhuri, bukan tujuannya untuk kesombongan,
bukan tujuannya untuk tajamul, untuk menikmati yang ia dapat, menghias dirinya, untuk menikmati hanya untuk kepentingan dirinya, tapi tidak memikirkan terhadap orang lain. Saya kira cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.